Halo Sobat FV4, kembali lagi dengan saya Bayu. Di sini kita mendatangi seorang inspiratif yang sangat luar biasa, namanya adalah Mas Putra. Yeah. Selamat sore Mas Putra. Selamat sore Mas Bayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Baik ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio saya di Studio Salma Radio Klaten ya. Oke. Dan di sini kita sangat luar biasa ya pada hari ini karena kita akan mengulik-ngulik sedikit ini tentang pengalaman beliau yang luar biasa dari nol hingga sekarang menjadi presenter yang terkenal dan menjadi salah satu MC terbaik di Klaten. Alhamdulillah. Boleh sedikit diceritakan kepada teman-teman atau Sobat FV4 yang ada di rumah untuk sedikit ceritanya proses dari nol sampai sekarang menjadi MC terbaik di Klaten. Yeah. Baik, terima kasih Mas Bayu waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sedang menyimak FV4 ya. Dan yang pastinya kesempatan ini alhamdulillah sekali diberikan kesempatan buat berbagi ya dengan teman-teman semuanya untuk bisa siapa tahu nanti ilmunya bermanfaat atau bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Ya pada intinya perkenalkan nama saya Novik Putra Firmansyah. Saat ini saya bergelut di dunia broadcasting khususnya di radio dan televisi, dan saat ini status saya bekerja di Salma Radio Klaten dari tahun 2005 sampai dengan sekarang hampir sekitar 15 tahun Mas Bayu ya. Sementara untuk di TV-nya sendiri saya di RBTV Jogja, channel Kompas TV hampir 3 tahun belakangan ini ya. Kalau ditanya dari nol, ya alhamdulillah saya memang dari nol sekali ketika menggeluti dunia broadcasting ini. Waktu itu ketika saya masih kuliah di semester 7 ya, itu saya sudah masuk atau mencoba untuk berkarir di dunia radio. Saya seorang orang yang suka dengan yang namanya musik waktu itu ya. Jadi saya mencoba untuk ketika mendengarkan radio kok asik dan sebagainya, saya mencoba menjadi seorang penyiar. Waktu itu akhirnya saya mencoba di radio kampus terlebih dahulu waktu itu ya. Saya berjalan hampir 6 bulan di sana dan akhirnya break dulu karena waktu itu harus KKN di Sleman dan saya akhirnya harus off dulu sementara waktu, dan akhirnya sudah selesai sibuk persiapan skripsi, pulang ke Klaten lagi dan akhirnya penasaran dengan radio-radio yang sifatnya sudah resmi karena waktu itu kan radio kampus yang masih lokal ya atau radio kabel seperti itu. Akhirnya saya coba radio-radio ada di Klaten, di Jogja, dan akhirnya rezeki saya di saat ini di Salma Radio. Memang kebetulan waktu itu saya pernah ada kesempatan untuk siaran di Jogja, tapi ternyata saya mungkin Allah harus menakdirkan saya di sini sampai dengan sekarang ya. Inilah saya berkecimpung di Radio Salma sampai dengan saat ini. Jadi sejak tahun 2005 Mas Bayu seperti itu. Iya. Dan dengar-dengar ini kesibukan selain menjadi penyiar radio adalah menjadi presenter di RBTV ya Pak. Betul, ya, TV lokal di Yogyakarta. Nah, bisa ceritakan sedikit tentang itu Pak? Ya, kebetulan waktu itu memang di RBTV sendiri sedang membutuhkan seorang presenter cowok, dan alhamdulillah saya mencoba untuk bisa ke sana, dan ini sebenarnya memang menjadi impian saya. Ketika saya sudah berkecimpung di radio, saya punya angan-angan ketika nonton TV dan sebagainya, kapan ya saya bisa menjadi seorang pembawa berita. Ya akhirnya walaupun di radio sering bawain berita tapi tidak terlihat orang. Tapi kan tidak terlihat orang. Kalau di TV kan beda. Saya juga pernah ngalamin yang namanya ikutan berdesak-desakan ketika ada TV nasional yang membuka lowongan. Saya juga ikut interview dan sebagainya, tapi mungkin memang belum rezekinya. Dan alhamdulillah, kenapa saya bisa dibilang di saat-saat dulu masih kuliah aktif tapi kesempatan itu belum datang. Tapi ketika saya sudah berjalan sedemikian rupa yang bisa dibilang umur juga udah kepala 3, tapi kesempatan baru muncul. Tapi alhamdulillah itu memang saat ini rezeki saya di situ. Jadi di RBTV itu kebetulan memang kesempatan yang diberikan ya saya ambil waktu itu kan. Dan akhirnya alhamdulillah sampai dengan sekarang saya membawakan 2 program, yang satu sebagai news anchor atau pembawa berita lokal namanya Kabar Jogja, dan satu lagi di talk show namanya Obrolan Pagi. Alhamdulillah di sana saya sering ketemu dengan tamu-tamu yang juga hampir sama Mas Bayu, sama teman-teman yang punya informasi tentang informatif, bahkan juga dengan orang-orang penting di Jogja dan sebagainya. Itu justru membuat saya semakin banyak belajar seperti itu. Alhamdulillah. Tapi pasti saya yakin ini Pak Putra ini pasti pernah mengalami yang namanya demam panggung. Tidak aja demam panggung loh ini. Demam panggung sama Mas Bayu. Masih ingat nggak nih pengalaman pertama ketika Mas Putra ini mengalami demam panggung? Kalau berbicara demam panggung, seprofesionalnya kita sebagai seorang yang sudah berkecimpung di broadcast TV, radio itu pasti semua ngalamin Mas. Saya pernah ngalamin waktu itu adalah ketika saya bawain acara TV, blank. Bener-bener nggak tahu apa yang saya omongin.
Tapi kebetulan waktu itu kan siarannya berdua. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ada yang cover gitu ya, Pak ya. Misalnya Mas Bayu kita berdua ngobrol kayak gini, Mas Bayu langsung masuk. Jadi alhamdulillah seperti itu. Dan keringat itu selalu bercucuran. Kalau demam panggung itu seperti itu, nggak tahu. Samanya ketika pas misalnya kalau MC. Iya. MC itu awal-awal kayak semacam blank. Tiba-tiba kok diem. Padahal sudah terkonsep sedemikian rupa yang diomongin tiba-tiba diem, nggak tahu Dan kenapa. itu nggak ada yang membackup itu ya, Pak? Otomatis nggak ada kalau MC kan. Ya akhirnya saya menghela nafas, tipsnya itu seperti itu, menghela nafas, bismillah, bismillah, akhirnya normal. Biasanya orang-orang demam panggung itu cuma di awal, nanti setelah itu ngalir. Dan ini atmosfernya lancar. beda atau sama, Pak? Ketika demam panggung pas waktu acara MC dengan demam panggung dengan acara presenter yang dilihat jutaan viewer gitu. Kalau dibilang beda atau enggaknya pasti ada bedanya ya kan. Kita kalau dengan interaksi dengan forum yang banyak itu kan karena orang menatap kita. Otomatis itu akan lebih kita nervousnya akan kelihatan sekali, apalagi orang terpusat dengan seorang MC kalau kita lagi bawain suatu acara. Tapi kalau di TV itu kan karena kita hanya di sebuah studio ya, entah siapapun yang nonton kan oke nanti bisa dikendalikan. Ya syukur-syukur nanti mungkin ada break iklan dulu dan sebagainya. Tapi kalau tantangannya adalah ketika kita berhadapan dengan ribuan orang, banyak orang di depan kita, karena bagaimanapun juga mereka akan menjadi kita menjadi pusat sorotan gitu ya, Pak ya. Iya, jadi karena pusat kita perhatian. Ngeblank tiba-tiba harus melihat orang mereka bingung kena motot dan sebagainya. Itu tantangannya di situ Mas Bayu. Iya. Nah, dengar-dengar ini Bapak sekarang sudah menjabat menjadi manajer di Radio Salma ya, Pak ya. Yang awalnya itu dulu adalah cuma penyiar dan sekarang dedikasinya tuh sebagai seorang manajer. Nah, karena saya lihat untuk waktu sekarang ini kan untuk radio penikmat radio itu kan sudah mulai menurun kan, Pak. Betul. Nah, adakah solusi untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, Mas Bayu, betul apa yang disampaikan Mas Bayu. Pada dasarnya adalah ketika kita memasuki era digitalisasi 4.0 seperti saat ini adalah tantangan berat buat kita sebagai broadcasting radio, karena bagaimanapun juga orang pasti akan berbeda dengan era-eranya tahun 2010, 2012 dan sebagainya. Sekarang 2020 ini benar-benar menjadi hal terberat buat kita para pegiat radio. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengemas radio itu selalu ditunggu, selalu dinanti, selalu menjadi perhatian, itu ya sebisa mungkin kita membuat acara-acara yang mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita terus monoton begitu-begitu aja, otomatis radio akan gulung tikar. Termasuk ketika kita mengemas acara itu dikemas dengan online. Misalnya kan sekarang zamannya orang kalau ngeklik handphone sudah pasti keluar bisa sendiri. di mana aja. Nah, Alhamdulillahnya kan di tempat kita di Salma Radio itu kan sudah ada punya streaming. Jadi orang dimanapun berada, alhamdulillah sudah bisa menyimak kita. Ya, kita mau nggak mau harus mengikuti betul. zamannya, Pak ya. Karena kalau nggak seperti itu kita akan tertinggal dan otomatis kalau kita sebagai radio swasta tidak mengikuti perkembangan zaman ya perlahan-lahan akan dilupakan dan gulung tikar otomatis. Dan alhamdulillahnya ketika kita hadir di streaming online ini, banyak sekali orang-orang Klaten yang sudah berada di luar kota, yang notabene sudah tidak bisa mendengarkan kita lagi, mereka sangat senang. Jadi ketika mereka mendengarkan Salma, berasa kayak di rumah. Nostalgia ya. Iya. Nostalgia Kita ada loh Mas pendengar yang benar-benar dari luar negeri itu, tapi dia memang orang Klaten, kerja di sana dan sebagainya, itu sangat membantu sekali. Ya. Oke, untuk mungkin kan ada teman-teman nih yang mereka itu memiliki bakat dalam hal berkomunikasi kan gitu, seperti itu. Nah, ada nggak tips-tips untuk apa ya? Menjadi seorang penyiar atau menjadi seorang presenter gitu. Ya. Intinya adalah teman-teman ketika kita ingin menjadi seorang presenter atau orang yang menjadi pusat perhatian, khususnya ketika kita misalnya menjadi seorang public relation, menjadi seorang pembawa acara, seorang MC, adalah kuncinya yang pertama adalah percaya diri. Kuncinya sih itu. Itu yang susah itu sebenarnya, Pak. Iya, karena kalau kita nggak percaya diri, seganteng apapun kayak Mas Aduh, luar seganteng biasa. apapun, ilmunya sudah tinggi, tapi kalau dia percaya dirinya kurang, otomatis dia akan down begitu aja. Iya, benar-benar. Nah, ketika baru pembukaan tiba-tiba langsung kayak patung gitu ya. Nah, tipsnya adalah ketika kita mengasah kemampuan diri kita menjadi seorang yang percaya diri, itu adalah kita yakin apa yang akan kita sampaikan itu adalah ya ini dari kita, murni dari kita. Kita udah banyak belajar, terus kemudian mencari wawasan yang luas ketika kita suka membaca, terus kemudian kita yakin. Nah, tipsnya lagi ketika kita percaya dirinya kurang, gimana Mas kok cuman kayak gitu aja kok sepertinya gampang, tapi ternyata enggak. Ya sebisa mungkin kita menggali diri kita. Kita menjadi pusat perhatian itu, anggap saja yang di depan kita itu adalah orang-orang yang mungkin tidak melihat kita, tapi kita anggap orang yang di depan kita itu adalah kosong. Padahal banyak orang di sana. Ya, itu tips juga. Ambil nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Terus kalau misalnya nih kita kayak buang, ya itu perlu ya Pak. Kalau membuang kayak apa namanya,
misal kita nggak terlalu fokus sama audiens, Iya, gitu kan? iya. Kita kayak menghadap kemana, Iya, gitu. itu pasti. Itu pasti apa ya? Itu pasti, saya masih mengalami itu. Waduh. Iya, karena bagaimanapun juga itu adalah salah satu tips agar kita itu cara menyampaikan ilmu yang apa yang akan kita sampaikan atau yang kita bawakan acara tersebut adalah biar kita berjalan dengan lancar. Jadi seakan-akan orang itu walaupun kita di depan orang banyak seperti Mas Bayu bilang tadi, kita memandangnya padahal tidak ke mereka, tapi Iya. seakan-akan ke samping ke kanan. Dan Benar, itu benar, tips benar. aja sih sebenarnya. Menyibukkan diri ya. Betul, menyibukkan diri. Cuman gestur kita tetap harus dijaga, jangan sampai terlalu banyak gerak dan sebagainya. Seperti itu sih. Pernah nggak punya pengalaman diketawain ketika demam panggung nih? Nah itu kan menarik. Biasanya kan kalau kita baru buka opening, tiba-tiba ngeblank, ya kan? Ada beberapa audiens atau orang yang melihat kita itu ketika di acara MC khususnya pasti bisa kan gitu. Pernah nggak mengalami? Pernah seperti banget Mas Bayu, dan ini adalah justru acara yang saya bawa itu adalah acara penting. Waktu itu adalah kalau nggak salah peresmian rumah sakit kalau nggak salah ya. Nah saya itu menyapa ke awal-awal itu kan biasanya kalau dibuka Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Mari kita buka dengan basmalah. Nah saya membaca bismillahnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa ya kalau nggak salah pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pokoknya salah, tapi aku nggak sadar waktu itu. Dan orang-orang pada ketawa dan orang-orang pada salah masalah. Loh apa yang salah? Saya benar-benar nggak tahu. Akhirnya saya ditunjukin dengan rekamannya. Astagfirullahaladzim ternyata. Nah hal seperti itu kan tanpa kita sadari ya Mas ya. Karena mungkin nervous atau mungkin karena kita gugup ya akhirnya orang pasti mengalami hal seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa dimengerti karena seorang MC itu kan juga belum tentu sempurna seperti itu. Oke. Nah ini pengalaman berharga selama selama Mas Putra ini berkarir tuh adakah pengalaman berharga yang mungkin sampai sekarang tidak bisa dilupakan? Ya, kebetulan kan pengalaman berhargaku adalah saat ini ketika saya selain tadi sibuk MC, sibuk present radio, saya termasuk orang yang suka berbagi pengalaman Mas. Ya, saya termasuk aktif hampir 4 tahun belakangan itu aktif di, kalau Mas Bayu tahu kelas inspirasi namanya. Kelas inspirasi itu adalah ketika kita memberikan pengalaman profesi kita terhadap anak-anak SD. Nah, itu yang paling berharga menurut saya karena ternyata ketika kita masuk ke dunia mereka tidak tahu radio itu gimana sih Mas. Benar. Kalau di radio itu ngapain aja sih Mas? Dan saya bertemu dengan orang-orang yang dengan profesi yang berbeda, ada yang dokter, ada yang polisi dan sebagainya. Kita ketemu dalam wadah namanya kelas inspirasi dan itu seluruh Indonesia ada. Dan yang paling berharganya lagi adalah ketika saya masuk ke daerah dekat Bromo. Saya sampai datang ke sana sama teman-teman rombongan dan itu benar-benar kita nggak dibayar sama sekali karena kita namanya relawan relawan dan kita benar-benar ke sana dengan biaya sendiri, ketemu dengan salah satu SD yang benar-benar di lereng Bromo dan mereka itu benar-benar nggak tahu dengan dunia luar. Jadi SDM mereka itu masih minim gitu ya Pak? Betul sekali dan benar-benar di gunung. Cuman ternyata adalah yang uniknya sekitar SD itu semuanya rumahnya mewah. Hebatnya di situ. Sampai sekarang juga teman-teman itu pada bertanya-tanya gitu. Iya. Kok kenapa ini di pelosok di pegunungan tapi rumah mereka itu mayoritas bagus-bagus gitu. Sedangkan kita yang hidup di kota kan gitu. Mungkin karena mereka pekerja keras ya Mas ya karena pengalaman yang paling menarik itu di situ. Jadi ketika kita berbagi dengan ilmu yang kita selama ini kita kerjakan dan sebagainya ternyata sangat bermanfaat buat anak-anak yang notabene berasal dari pelosok dari desa yang mereka sangat membutuhkan itu sangat berkesan sekali dan alhamdulillah hampir beberapa kota sudah saya datangin. Yang paling jauh memang Bromo. Paling jauh memang Bromo itu. Seperti itu Mas Bayu. Adakah tips-tips untuk mengantisipasi ketika kita nervous atau ketika kita mengalami blank seketika? Terus kan pasti para penonton atau audiens itu atau penikmat itu kan pasti langsung fokusnya ke kita gitu kan otomatis. Nah, adakah tips-tips untuk mengantisipasi atau bikin suasana itu biar bisa cair kembali gitu loh? Yang pasti materi harus memang kita kuasai Mas Bayu ya. Terus kemudian nggak ada salahnya kita selalu sedia yang namanya semacam cue card. Kalau dalam dunia MC itu teks yang tersedia paling nggak garis besarnya kita tulis. Nah kadang kan ada seperti itu yang tiba-tiba blank. Oke, ternyata kita urutannya sudah jelas ini. Berarti kita ada kepean gitu ya. Paling bahasa kasarnya bahasa kasarnya kepean gitu. Kalau dalam bahasa MC-nya namanya cue card itu. Jadi kayak semacam persiapan materi yang sudah kita siapkan sedemikian rupa agar kita tidak blank sedemikian rupa seperti itu. Dan itu memang sangat penting sekali karena ketika kita blank tiba-tiba kalau melihat ini kan otomatis langsung keingat apa yang akan kita sampaikan. Benar. Wah, luar biasa banget ya ini pengalamannya tuh sungguh menginspirasi untuk teman-teman FE4. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Mas Bayu, Semoga semakin sukses. Amin. Dan sebelum kita tutup untuk FE4 ini,
adakah impian yang belum tercapai nih? Ya, impian yang belum tercapai adalah saya ingin membahagiakan orang tua dengan segala daya upaya saya, walaupun saya sudah berkeluarga, tapi saya pengen orang tua melihat saya itu selalu bahagia dengan apa yang sudah saya raih. Karena tanpa orang tua, saya tidak bisa seperti sekarang ini. Intinya membahagiakan orang tua aja. Kayak gitu. Dan tentunya keluarga saya ya. Nah, jadi seperti itu Mas Bayu. Luar biasa. Gak usah muluk-muluk. Iya, Kalau muluk-muluk itu impian ya, yang semoga impian kita itu cepat terkabul ya Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih untuk Sobat FV4 atas luar biasa ilmu yang sudah kita dapat ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada di rumah untuk subscribe, like, komen, dan share untuk acara FV4 ini, dan Betul. semoga menginspirasi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di Indonesia, biar bisa merubah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Amin. Buat yang mau belajar tentang radio, buat yang mau belajar tentang presenter TV, boleh nanti main ke tempat saya, nanti secara cuma-cuma nanti kita sharing belajar sama-sama. Gitu ya. Linknya ada di sini ya. Oke, silakan ya. Terima kasih Mas Bayu hadirnya. Ya, sukses selalu juga buat FV4 ya. Terima kasih untuk Sobat FV4 dan terima kasih juga untuk Mas Putra Sama-sama, atas Mas waktunya. Bayu. Sukses selalu. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.